partai politik di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Itu sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila keempat. Untuk semuanya itu sudah ada tercantum di dalam. Tahu sendiri guys, serangan Fajar Itu nilai-nilai Pancasila, norma dan Lebih ke kepercayaan rakyat. kebencian, nada-nada kebencian. Sangat bebas sekali. Tapi partai politik itu janji-janjinya harus di awal doang kan. Muhammad Jidan Jini dengan NIM 13231055. Saya di sini bersama dengan Pak Ade, selaku dengan narasumber dari Citizen Project. Langsung saja, menurut pendapat Bapak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Oke, baik. Terima kasih. Jika berbicara demokrasi ya, di Indonesia itu berbeda dengan demokrasi yang ada. Kita menganut demokrasi yang namanya demokrasi Pancasila. Ya, artinya berarti dasar dari perpolitikan atau dasar dari demokrasi yang dilakukan di Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, apakah itu sudah terjadi di Indonesia atau belum nilai-nilainya? Menurut saya sudah, dari misalnya adanya pemilu, kemudian hak masyarakat untuk memilih, bagaimana kita melibatkan gotong royong, kemudian kita juga berasaskan ketuhanan, kemudian keadilan untuk semuanya itu sudah ada tercantum di dalam demokrasi kita yang kita jalankan saat ini. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, menurut pendapat Bapak, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Oke, saat ini kalau berbicara kebebasan berpendapat ya, itu sudah sangat bebas kita. Tapi bebas dalam arti bukan artinya kita bisa melakukan segala sesuatu atau berpendapat sebebas kita, tidak. Tapi tetap ada batasan yang membatasi, yaitu nilai-nilai Pancasila, norma dan kebiasaan kita di masyarakat, moral kita. Nah, kalau kita compare dengan yang dulu pada zaman misalnya Orde Lama, itu benar-benar Orde Baru kebebasan pendapat itu dibatasi gitu. Kalau sekarang kita lihat, kalian boleh mengungkapkan pendapat kalian di sosial media, kemudian kalian juga bisa misalnya berpendapat secara langsung, itu bisa. Jadi memang kebebasan kita bisa, tapi sekali lagi itu dibatasi. Jangan sampai kita bebas tapi melakukan dengan kebencian, nada-nada kebencian, kemudian melanggar hak-hak orang, kemudian tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Baik. Kemudian menurut pendapat Bapak, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Oke, kalau berbicara partai politik di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Maksudnya mungkin lebih dari 10, itu saya lupa berapa tepatnya. Apakah sudah menyalurkan aspirasi masyarakat? Kalau kita lihat secara besarnya sudah. Tapi apakah sudah semua aspirasi rakyatnya? Itu tentu saja belum, karena kita lihat Indonesia sendiri itu dari Sabang sampai Merauke, kepulauannya sangat luas. Kemudian penduduknya sangat banyak, persebaran penduduknya juga banyak. Jadi tidak semua dari elemen masyarakat itu terpenuhi, tapi sudah terwakili sudah. Contohnya pembangunan misalnya kemarin seperti di Lampung, jalan rusak, terus tembus ke partai politik, akhirnya presiden sampai turun tangan. Nah, itu sudah membuktikan bahwa sudah berjalan. Namun apakah sudah semua? Kalau menurut saya belum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini menurut Bapak? Menurut saya tantangannya adalah bagaimana kita misalnya kebebasan berpendapat, karena isu-isu terutama hoax itu, kalau yang sekarang ya, kadangkala itu sebagai bumbu-bumbu dari perwakilan rakyat kita lah yang akan dipilih gitu. Kadangkala itu yang digunakan untuk menggoreng. Nah, ini tantangannya. Kita sebagai masyarakat harus bisa menyaring yang mana yang isu yang benar, mana isu yang tidak. Nah, itu satu. Terus tantangan berikutnya ini, kepulauan kita itu sangat luas sekali. Nah, bagaimana caranya untuk menyetarakan semuanya, semua aspirasi dari rakyat
dari lapisan yang paling terkecil itu supaya tersampaikan. Nah ini yang menurut saya belum tentu, kadangkala politikus kita itu masih membawa aspirasinya sendiri gitu, belum aspirasi rakyat. Lanjut ya. Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini menurut Bapak? Nah, ini nyambung juga dengan yang tadi ya, permasalahannya. Kalau saya lihat, kalau tidak salah ya, tahun 2019 itu yang ikut pemilu, yang memilih di Indonesia itu tidak sampai 90%. Artinya masih ada 10% yang tidak memilih. Kalau kita jumlahkan mungkin 10% itu kecil, tapi kalau kita hitung dengan jumlah penduduk Indonesia itu besar. Nah, artinya belum semua masyarakat kita itu sadar akan pentingnya demokrasi ini, akan pentingnya pemilihan, misalnya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati dan lapisan yang lainnya itu itu sangat penting. Dan menurut saya berarti ini ada peran baik itu masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berarti belum mensosialisasikan dengan baik, mensosialisasikan bagaimana pentingnya pemilu. Jadi ya bisa disimpulkan partisipasinya sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Oke, ini yang sangat penting. Nah, kita sebagai generasi muda, saya juga masih tergolong muda lah. Saya dikategorikan tergolong muda. Ya, ini yang perlu kita perlu pelajari, perlu pahami. Kita sebagai generasi muda yang dimana kita generasi penerus gitu kan ya, harus dari awal sudah mulai sadar kita ini menggunakan demokrasi Pancasila, kita ini sadar harus memilih, kita ini harus sadar kita juga nanti akan berpolitik gitu. Maksudnya tidak hanya di politik harus jadi DPR dan lain sebagainya, enggak, tapi di masyarakat pun kita pasti menggunakan demokrasi Pancasila tersebut. Jadi kita dari sadar dulu, setelah sadar kita akan bisa berperan aktif. Nah, contohnya sesimpel misalnya kita organisasi di himpunan gitu misalnya sebagai kita generasi muda, kemudian organisasi di luar kita ke masyarakat gitu misalnya. Nah, itu contoh hal yang sederhana yang bisa generasi muda lakukan, karena kita sebagai nantinya akan jadi calon-calon pemimpin masyarakat ya. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dulu kita punya keresahan-keresahan, malah kita seperti yang keresahan itu gitu. Kita mengulang sesuatu yang salah gitu kan ya. Nah, makanya kita harus sadar dulu, kita bangun fondasi yang baik, kita luruskan yang salah. Nah, itu sangat penting peran dari generasi muda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi Indonesia? Oke, untuk saat ini saya tidak terlalu percaya ya, karena kita lihat sendiri korupsi ada di mana-mana. Itu salah satu contoh yang menurut saya saya tidak percaya dengan pemerintah. Kemudian apalagi kadangkala kebijakan yang dibuat itu tidak berdasarkan kepentingan masyarakat, tapi kepentingan partai dan dirinya sendiri. Jadi itu dua hal yang kalau saya pribadi berbicara tentang politik saya ragu. Tapi apakah keraguan ini akan terus-menerus? Tidak. Saya percaya dengan generasi muda yang sekarang, ya, angkatan teman-teman yang sedang wawancara ini, itu pasti bisa merubah hal yang seperti itu dan bisa membuat Indonesia menjadi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada lagi? Ya. Bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Oke, perannya pertama mempelajari dulu pengertiannya demokrasi Pancasila itu apa, kemudian mulai menjalankan dengan hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Misalnya kan demokrasi Pancasila kita keadilan, berarti jangan sampai kalian dengan teman-teman kalian itu di kelas misalnya membuli seseorang. Nah, itu berarti kan tidak adil. Hak-hak semua orang-orang itu tidak adil jadinya. Kemudian kita coba jaga toleransi. Misalnya kita tahu di kelas kita itu majemuk ya. Maksudnya tidak hanya dari satu agama, tidak dari satu suku, tapi beragam. Nah, coba dari sana dulu hal-hal yang kecil.
dari yang simple kita pelajari, kita pahami, jangan sampai nanti dari sana kita terus hal yang buruk kita bawa, akhirnya ketika kita menjabat berpolitik menjadi hal yang buruk juga. Nah itu jadi hal yang kecil, yang sederhana, yang perlu kita terapkan sehingga nanti ke depannya pasti menjadi yang luar biasa lah gitu ke depan. Baik, dari penjelasan beliau sudah jelas ya. Oke, sekian sesi wawancara kami hari ini. Terima kasih untuk selaku narasumber wawancara kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 13 dari Lingkungan. Di sini saya melakukan sesi wawancara kepada Kak Desti dari Prodi Informatika Angkatan 22. Tujuan dari sesi wawancara ini untuk mengenai tugas Pancasila dan Bahasa Indonesia mengenai sudut pandang Kak Desti tentang demokrasi di Indonesia. Oke Kak, jadi untuk pertanyaan pertama nih, menurut pendapat Kakak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Oke, saya menjawab ya. Aku Desti dan dengan NIM 11.233 dari Informatika Angkatan 22. Jadi kalau kita ngomongin sistem demokrasi di Indonesia udah sesuai atau belum nih sama Pancasila? Kalau menurutku sih sudah, karena seperti yang kita tahu kan, sistem demokrasi itu keputusan berada di tangan rakyat. Kayak pemilu itu kan melakukan voting terhadap pilihan rakyat kan. Jadi menurutku sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyelamatan perwakilan. Baik Kak. Jadi untuk soal kedua nih Kak, menurut Kakak bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Oke, baik. Kalau kita ngomongin kebebasan berpendapat itu menurutku di Indonesia tuh sudah sangat bebas sekali. Kebebasan berpendapat di Indonesia bisa kita lihat tuh di media sosial, sangat bebas sekali. Di komen-komen IG, di Twitter itu sangat bebas. Rakyat bisa mengkritik. Jadi pemerintah juga tahu apa yang dirasakan oleh rakyat. Lanjut Kak, untuk soal ketiga, menurut Kakak bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Oke, kalau partai politik sudah menyalurkan aspirasi rakyat atau belum, menurutku sih belum. Seperti yang kita tahu ya, biasanya partai politik itu janji-janjinya manis di awal doang kan. Nah, tapi nggak dilaksanakan apabila dia sudah terpilih. Jadi menurutku partai politik belum berperan lah untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Lanjut Kak, untuk soal keempat, menurut pendapat Kakak, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar tadi, tantangan terbesar Sistem demokrasi di sistem Indonesia demokrasi di Indonesia itu menurutku lebih ke kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemimpinnya. Jadi demokrasi memang dipegang oleh rakyat, tapi apa yang bisa rakyat lakukan kalau rakyatnya nggak percaya sama calon pemimpinnya? Lanjut Kak, untuk soal kelima, menurut pendapat Kakak, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Kalau tingkat partisipasi, aku udah baca-baca artikel nih kan. Jadi dalam 6 tahun terakhir itu di 2019 itu melonjak naik tinggi sekali. Tapi di 2020 kemarin itu malah menurun. Mungkin itu ada beberapa faktor ya, kayak mungkin kayak kemarin kan kita sempat ada virus corona gitu. Lanjut untuk soal ke-6 Kak, menurut pendapat Kakak, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi? Oke, kalau tingkat partisipasi anak muda sekarang ya, mungkin kalau di pemilu aku belum tahu pastinya gimana, tapi yang aku tahu dari lingkup yang lebih kecil, misalnya pemilu di himpunan.
Di sini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Rahmat Ansori. Tujuan dari sesi wawancara ini untuk memenuhi tugas Pancasila dan Bahasa Indonesia mengenai sudut pandang Bapak Ansori tentang demokrasi di Indonesia. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Bapak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila? Pengalaman nilai Pancasila itu kayak kebebasan berpendapat ya, beragama dan macam-macam. Tapi kalau menurutku ada yang belum sih, kayak haknya itu. Haknya itu kan kayak pas THR itu ada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau guru di perusahaan. Itu kadang-kadang bisa gampang dihindari sama perusahaan dari nomor. Selanjutnya, menurut pendapat Bapak, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Selama kebebasan itu kayak berpendapat itu masih bisa tercurahkan, kayak seperti yang saya omongin tadi lah. Kalau itu masih belum ada pertentangan berarti bagus aja. Selanjutnya, menurut pendapat Bapak, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Kalau menurut saya belum, karena mungkin terlalu banyak. Jadi kayaknya lebih ke berkelompokan aja lah. Gak mungkin kalau ceritanya demokrasi sekarang itu bisa dibilang bagus, kayak tahu sendiri kayak serangan Fajar. Itu kan membuat orang berkelompok-kelompok atas sogokan itu. Kalau dari sistem partai politik sekarang masih banyak sogokan kayak gitu-gitu, kayaknya Indonesia nggak bakal maju. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Menurut pendapat Bapak, apakah tantangan terbesar dari sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar itu kayak permasalahan identitas. Dari kopi. Politik identitas aja sih, kayak ceritanya kita pakai politik ras lah. Kita pakai ceritanya pakai salah satu suku atau enggak agama tertentu untuk mempolitikkan. Itu menurutku gak bagus sih kayak gitu. Indonesia kan persatuan, harusnya NKRI, Negara Kesatuan Indonesia. Jadi jangan pakai identitas politik, kayak pakai agama untuk untuk jadi presiden atau apa, atau informasi yang nggak bener lah, kayak hoax, kayak ujaran kebencian juga. Dan ujaran kebenciannya itu dari ras-ras identitas. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Lumayan sih. Sekarang masyarakat mungkin sudah banyak yang kayak ikut partai gitu ya. Partai mungkin dari ya lumayan. Iya. Cuma mungkin sistemnya kayak itu aja yang harusnya dikurangi. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi? Generasi muda ya? Mungkin sekarang udah banyak kayaknya, kayak caleg-caleg yang generasi muda sudah banyak yang ikutan kan dalam politik ini untuk mereformasi sosial yang muda yang berkarya. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi Indonesia? Kepercayaan terhadap wakil rakyat dan Lembaga negara. lembaga negara itu apa? Lembaga Negara kayak MPR dan kalau menurutku masih banyak yang kurang lah. Karena aku nggak terlalu suka apa ya sistem sekarang kayak DPR itu. Mungkin bisa ganti yang kayak lain. Ini menurutku aja ya, kurang paham juga. Ya intinya ulang dah. 1, 2, 3. Menurut pendapat Bapak,
Seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Untuk saat ini mungkin kalau lihat yang kemarin-kemarin viral kayak yang main Candy Crush itu nah, ya itu kepercayaan saya ya sudah sedikit hancur lah. Kita kan memberikan kepercayaan lebih untuk yang namanya wakil rakyat, mengatasnamakan semuanya gitu. Oh dia begitu. Menurut pendapat Bapak, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Yang penting nggak melewati nilai-nilai Pancasila itu sih, kayak mungkin ya, sesuai dengan norma lah, norma agama, keadilan, hak asasi. Itu aja, jangan melanggar yang melewati batas lah. Baik Pak, mungkin ini saja yang ingin saya tanyakan pada wawancara kali ini. Terima kasih untuk berkenan menjadi narasumber pada wawancara kali ini.